Tanjakannya mantap tuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad ibnu Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat TBC Kalimah Sada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahim kembali pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang berkenan hadir. Pada kesempatan kali ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya saya akan memberikan sedikit ilmu perhitungan ya. Perhitungan yang sangat sederhana sekali. Sangat sederhana tapi ini sangat sering digunakan oleh para sesepuh kita dulu ya, terutama orang Jawa. Itu biasanya menggunakan ilmu perhitungan. Baik dia dalam mencari rezeki, perjodohan, kemudian mungkin mau menagih hutang dan lain sebagainya. Memang sangat sering digunakan. Saya sedikit cerita. Ada seseorang dulu di tempat saya juga kenal dengan beliau yang sekarang sudah almarhum. Di saat beliau disuruh oleh saudara atau bahkan anaknya mungkin yang minta tolong kepada beliau untuk menagih hutang waktu itu. Dia duduk sebentar, kemudian dia berhitung-hitung gitu. Saya juga nggak tahu waktu itu berhitung apa. Kemudian dia nggak membantah, jalan tapi dengan keadaan yang lesu. Lesu, kemudian beberapa jam kemudian dia pulang tanpa membawa hasil. Terus pada satu waktu beliau juga si kakek ini ya, untuk disuruh untuk menagih hutang kembali. Kemudian dia berhitung gitu. Kemudian dia berdiri dengan semangat, kemudian dia berangkat pulang membawa hasil. Nah, dari situ saya bertanya, kenapa kok pakai ada perhitungan apa? Setiap disuruh sesuatu atau mungkin ada orang tanya sesuatu, mungkin ada orang ingin berangkat merantau, harus bertanya dulu dan apa yang dihitung? Apa yang dihitung? Karena dalam keyakinan kita sebagai umat Islam bahwasanya semua hari itu baik, semua hari itu bagus. Allah menciptakan hari dari Ahad sampai Sabtu. Itu semua bagus. Cuman memang ada keyakinan orang Jawa bahwasanya perhitungan itu sangatlah penting. Jadi ada satu mangsa bahwa hari itu membawa keberuntungan sendiri menurut keyakinan orang Jawa. Kemudian apa yang perlu kita kenali terlebih dahulu? Nah, itu setiap hari itu ada angkanya. Setiap hari itu ada angkanya. Seperti halnya Ahad itu angkanya 5. Itu mau dicatat, nanti kita juga akan tulis di monitor. Ahad itu 5, Senin itu 4, kemudian Selasa itu 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Kemudian ada lagi hari pasaran. Hari pasaran itu Pahing itu, ya seperti Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Pahing itu 9. Kemudian Pon itu 7, Wage 4, Kliwon itu 8, Legi itu 5. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Di saat kita melaksanakan riyadhah puasa dari Selasa Kliwon, ya,
Selasa Kliwon, kemudian Rabu Legi, terus Jumat Pahing. Itu Selasa itu 3, kemudian Kliwon itu 8, jumlahnya adalah 11. Kemudian 11 Kamis 8, Legi itu 5, dijumlah itu 13. Ya, jadi 11 sama apa? Iya benar ya. Kamis, Selasa itu 3, Kliwon itu 8, jumlahnya 11. Kemudian Rabu, ya Rabu itu 7, Legi itu 5, jumlahnya itu 12. Jadi 11 sama 12 itu jumlahnya 11 sama 12 jumlahnya 23. Kalau nggak salah ya. Gitu-gitu matematikanya agak rumit ini. Kemudian disambung lagi hari Kamis, Kamisnya 8, kemudian Pahingnya 9, itu nilainya 17. Ya, 17. Kemudian tadi 23 sama 17, berarti jumlahnya berapa? 40. Nah, makanya puasa dari hari Selasa Kliwon sampai dengan Kamis Pahing itu nilai harinya 40. Maka keyakinan dalam perhitungan Kanjeng Sunan Kalijogo bahwa sama saja kita puasa selama 40 hari. Makanya diambilnya dari Selasa Kliwon. Nah, untuk dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari butuh perhitungannya seperti apa? Nah, kita kasih contoh. Hitungannya sederhana. Ini ada 5. Suku, watu, gajah, boyo, ratu. Ya, ingat ya. Nanti kita juga tampilkan di monitor. Suku, watu, gajah, boyo, ratu. 5. Oke, kita ambil contoh kembali. Di saat kita ingin menagih hutang atau dalam perpergian untuk merantau tentunya ya. Kita contoh satu, menagih hutang lah. Kita ambil hari Selasa Pon umpamanya. Selasa itu 3, Pon itu 7, jumlahnya 10. Ya ta? 10 bagi 2 berapa? Habis. Oke, kita hitung aja 10 langsungnya. Bahwa suku, watu, gajah, boyo, ratu, suku, watu, gajah, boyo, ratu, jatuhnya ke ratu. Ratu itu apa? Ratu itu berwibawa, sukses, dan ratu itu apa? Suatu lambang keberhasilan. Jadi kalau orang menagih hutang pada hari Selasa Pon, nah itu akan banyak hasilnya. Atau jatuhnya di ratu. Itu kalau perhitungan orang Jawa. Kemudian kita ambil contoh kembali. Ya, seumpama kita menagih hutang pada hari Jumat Kliwon umpamanya, Jumat Kliwon. Jumat itu 6, Kliwon itu 8. Jumlahnya berapa? 14. 14 kita hitung aja ke 14 ya. Suku, watu, gajah, boyo, ratu. Suku, watu, gajah, boyo, ratu. Suku, watu, gajah, boyo. Boyo itu apa? Boyo itu melambangkan bahaya. Jadi banyak kegagalannya, mungkin juga akan menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Kemudian kalau jatuhnya ke seperti hanya kita menagih hutang pada Jumat Legi, kita ambil contoh ya. Jumat itu 6, Legi itu 5, jumlahnya 11. Jadi suku, watu, gajah, boyo, ratu, suku, watu, gajah, boyo, ratu, suku nih. Suku itu apa? Suku itu kaki. Jadi kita akan hanya mendapatkan apa namanya? Hanya akan lelah saja tanpa ada hasil. Suku itu lambang kaki yang berjalan terus. Jadi kita banyak berjalannya daripada kita mendapatkan hasilnya. Jadi suku. Nah, itu seperti contoh. Umpama kita juga ambil contoh lagi mungkin hari yang jatuhnya 13 umpama ya, atau Sabtu Wage umpama ya. Sabtu itu 9, Wage itu 4. Jumlahnya 13. Kita hitung suku, watu, gajah, jatuhnya di gajah. 13 itu gajah. Berarti gajah itu apa? Lambang gemuk, kuat, dan perkasa. Insya Allah dari hitungan kalau jatuh di gajah nanti akan mendapatkan kesuksesan. Itu juga bisa. Insya Allah karena semua hari itu pada dasarnya baik. Tapi kalau kita ingin ikut perhitungan dari orang-orang tua kita dahulu seperti itu. Kemudian ada lagi umpama kita berjalan atau kita melakukan kegiatan pada hari Kamis Wage umpama ya. Kamis itu 8, Wage itu 4. Jumlahnya berapa? 12. Kalau kita hitung suku watu, jatuhnya di watu. Watu itu apa? Batu. Batu itu sandungan. Jadi
kemungkinan dalam kita menjalankan sesuatu itu akan banyak sandungannya di jalan. Seperti itu. Jadi silakan nanti kita akan tampilkan juga di layar Spirata ilmu perhitungan, boleh diyakini, boleh dipercayai, tapi jangan diyakini sekali karena memang ini hanya ilmu hitungan Jawa kuno ya. Tapi insya Allah kalau orang-orang di tempat kami itu masih menggunakan seperti itu dan banyak apa ya, banyak manfaatnya juga ya. Kalau saya lihat juga banyak yang menjadi kenyataan karena memang sudah diyakini dari awal seperti itu. Ya, itu sahabat. Jadi perlu diingat lagi kali kita sebutkan bahwa Ahad itu 5, Senin itu 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 9, Jumat 6, Sabtu 9. Kemudian Pahing itu 9, Pon itu 7, Wage itu 4, Kliwon itu 8, Legi itu 5. Untuk perhitungannya suku, watu, gajah, boyo, ratu. Suku itu lambang kaki. Ya, jadi hanya banyak apa ya? Banyak berusahanya tapi hasilnya sangat mengecewakan. Kemudian watu itu sandungan. Jadi di saat kita jatuhnya di watu, itu juga nanti banyak sandungan dan banyak halangan di jalan. Watu gajah itu lambang kekuatan besar. Nah, ini insya Allah dalam kalau jatuhnya di gajah nanti kalau diindikasikan banyak berhasilnya. Watu gajah boyo itu bahaya. Jadi jangan diterjang untuk bahaya ini, mending-mending kita tidak melaksanakan kegiatan kalau kita dihitung waktu jatuhnya di boyo. Ratu. Nah, ratu ini seperti saya sampaikan tadi bahwa ratu itu lambang kejayaan ya. Itu perhitungan Jawa kuno yang sampai sekarang masih sebagian masyarakat kita menggunakan perhitungan seperti itu. Baik itu dari segi untuk mencari rezeki ataupun dalam perjodohan itu bisanya ada hitungannya ya. Untuk hitungan berikutnya seperti apa ya nanti kita akan lanjut dengan season mungkin perjodohan dan lain sebagainya. Kenapa orang Jawa kok sering berhitung kok jodoh hari ini Selasa Pon ketemu Selasa Wage kok nggak boleh, kenapa? Nah, seperti itu contoh. Karena dalam perhitungan ada yang perlu di apa ya? Sering menghitung apa ya? Bobot bibit. Seperti itulah. Saya juga kurang paham, tapi ya insya Allah semua hari itu kalau kita diniati dengan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim, kita baca setiap kita keluar dari rumah sebanyak 3 kali, maka kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim. Itu sahabat sedikit perhitungan ilmu perhitungan Jawa yang sangat sederhana yang sering dipakai oleh masyarakat yang simpel ya. Karena memang perhitungan itu sebenarnya rumit sekali. Rumit tapi ada juga yang simpel. Jadi bermacam-macam lah. Untuk perjodohan mungkin sangat rumit. Kemudian ada lagi perhitungan untuk pendidikan rumah dan lain sebagainya. Itu memang pendidikan rumah, pendidikan tempat usaha. Ini hari ini harus menghadap kemana dan sebagainya. Itu kalau di perhitungan orang Jawa itu sangat rumit sekali. Kita akan belajar satu persatu nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.